Halo Sobat Budaya di seluruh Nusantara, berjumpa lagi dengan saya Yopi di channel Gubuk Inovatif yang diprakarsai Museum Gubuk Wayang Kota Mojokerto. Sobat Budaya, perjalanan saya sudah sampai di Kota Kediri ujung timur. Disinilah nanti saya akan menyambangi Konco Putih, termasuk beliau juga pemain senior. Siapakah dia? Penasaran kan Sobat Budaya? Terus ikuti perjalanan saya dan jangan lupa sebelumnya subscribe, like, comment, and share channel Gubuk Inovatif agar kami tetap bersemangat dan semonggo. Sobat Budaya di seluruh Nusantara, saya sudah sampai di Desa Sugiwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kota Kediri. Nanti saya sudah tahu tempat tinggal dari Bapak Didik, pemain wayang Potehi. Semoga saja Bapak Didik bisa menemani saya ngobrol-ngobrol offline, obrolan santai. Penasaran kan Sobat Budaya? Terus ikuti video ini, jangan kemana-mana. Dan sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel Gubuk Inovatif yang diprakarsai Museum Gubuk Wayang agar kita tetap bersemangat dan semonggo. Nah, Sobat Budaya di seluruh Nusantara, sekarang saya sudah berada di kediaman Bapak Didik sebagai pemain wayang Potehi yang dulunya berasal dari kota Surabaya di daerah Kampung Dukuh. Namun saat sekarang ini beliau berdomisili di Kecamatan Ngancar, Desa Sugiwaras di Kabupaten Kediri bagian ujung timur ya Pak Didik ya. Nah, semoga saja dengan hadirnya Pak Didik dari Kota Kediri bisa menambah pengetahuan Sobat Budaya dimanapun saja berada. Ternyata masih ada pemain wayang Potehi sampai sekarang ini di Kota Kediri. Namun sebelumnya Sobat Budaya, saya mengingatkan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share channel Gubuk Inovatif yang diprakarsai Museum Gubuk Wayang Kota Mojokerto, Jawa Timur. Nah, apa kabarnya Pak Didik? Ya, baik-baik Pak. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Saya Pak Didik mewakili Museum Gubuk Wayang dari Kota Mojokerto mengucapkan banyak terima kasih pada jenengan yang sudah menyempatkan waktu menerima kedatangan kami dalam acara Sambang Konco Putih yang intinya nanti Pak Didik bisa menceritakan semua pengalaman Pak Didik mulai dari sebelum dan mengenal wayang Potehi hingga menjadi pemain wayang Potehi. Dan semoga saja nanti dengan hadirnya Pak Didik bisa menambah pengetahuan dari Sobat Budaya dari pengalaman jenengan ya Pak. Nah, Pak Didik, jenengan kira-kira masih ingat kira-kira sudah mulai mengenal wayang Potehi itu tahun berapa Pak sebelum menjadi pemain itu Pak? Saya mulai kenal Potehi itu sekitar usia 13 tahun. 13 tahun ya Pak ya. Bisa diceritakan apa dekat dengan kelenteng itu rumahnya Pak Didik? Memang betul, rumah saya memang dekat kelenteng. Dan sehari-hari saya itu kan mainnya kan di kelenteng itu. Di kelenteng Kampung Dukuh itu Di ya Pak? kelenteng Kampung Dukuh. Nggih. Terus saya kan senang lihat wayang Potehi di sana itu. Lama-kelamaan saya naik panggung, terus pegang wayang. Berarti asisten dulu tuh Pak? Iya, terus akhirnya bisa jadi asisten dalam. Nah, kalau boleh diceritakan Pak, begitu jenengan senang mendekati panggung, waktu itu yang memberi kesempatan
dalang siapa atau orang siapa Pak yang jenengan dipersilakan naik itu? Waktu itu seingat saya, dalangnya itu namanya Kosang. Kosangsang itu ya? Kosangsang. Iya, Ya. dari Surabaya. Mm-mm. Waktu itu dan saya diberi kesempatan untuk main menjadi apa itu Jiju. Jiju itu. Ya, ya. Asisten berarti yang pertama kali memberi kesempatan yang ngajar itu almarhum Kosangsang itu. Kosangsang, betul. Nah, Pak Didik, kan dalam satu panggung gitu, mungkin masih adakah kira-kira encik-encik dulu yang engkong-engkong dulu yang dari Tiongkok masih ada di panggung itu, Pak? Ya masih waktu zaman saya itu masih ada lah, masih ada yang namanya ketuanya wayang itu kan ketua kelompok wayang itu namanya Cek Coco. Cek Jojo, Gan Iya, Jojo itu ya? Gan Coco itu kan yang mengendalikan pemain-pemain itu Yang kan bertanggung jawab yang lah. bertanggung jawab. Terus ada lagi yang namanya saya lupa, agak lupa, so terlalu lama banyak sekali. Jadi orang-orang lah dulu yang orang-orang asli memang orang dari Tiongkok. asli itu memang ada di sana. Mungkin zamannya Ceng Ang masih ingat ini? Iya masih ingat. Masih menangi Pak? Masih itu sejajar sama Cek Coco itu toh, Cek Ang itu. Cuma jenengan bisa membedakan kalau Ceng Ang itu bagian ini, Cek Jojo bagian ini, bisa cerita Pak Didik? Ya memang betul, kalau Cek Ang itu kan hanya sekedar dia itu promotor. Dia itu promotor, jadi untuk promotor luar kota, Cek Ang itu. Jadi dia mempunyai dalang-dalang, ya wilayah dia itu kan katakanlah seperti Malang, daerah manapun, Tuban, itu kan nanti dalang satu yang katanya dalang itu kan ditempatkan di situ untuk main di sana. Area Jawa Timur. Area Jawa Timur. Berarti kalau Ceng Ang itu sebetulnya seorang promotor, bila mana kelenteng di Jawa Timur itu membutuhkan pementasan wayang putih, menghubungi Ceng Ang. Dan misalkan memerintahkan dalang A, B, C itu untuk pentas di situ. Betul. Berarti ada perbedaan dengan Cek Jojo. Kalau Cek Jojo itu kan khusus dia itu. Dia itu kan promotor di Kampung Duku aja. Jadi dia tidak pernah keluar promotor ke luar kota. Hanya dia itu berdomisili di Kampung Duku yang istilahnya itu yang menangani Kampung Duku. Dan dia Pak Jojo itu juga baik. Dia kalau ada generasi ya katakanlah orang-orang Jawa yang belajar diperbolehkan sama Cek Jojo, diberi kesempatan. Ya. Seperti saya juga kan orang Jawa asli. Iya, berarti begini Sobat Budaya di seluruh Nusantara, dengan keterangan dari Pak Didik bisa menambah wawasan mengenai posisi ya Pak ya, antara Cek Ang dan Cek Jojo itu ya. Karena Cek Ang itu bisa dikatakan sebagai promotor, kalau di bahasa putih itu tukang nyakep gitu ya Pak. Nah, cuma untuk Cek Ang itu di luar area Kampung Dukuh, itu dari Malang, Tuban atau daerah Kediri atau segala macam area Jawa Timur, sedangkan Cek Jojo itu hanya bertanggung jawab di lingkup kelenteng Kampung Dukuh gitu ya Pak Didik ya. Nah, Pak Didik, saya sudah mendapatkan cerita dari Pak Sirat, Pak Mujiono, Pak Ali Jeng mengenai cara belajar dengan encik-encik itu seperti Cek Jojo, Cek Ang lah. Mungkin Pak Didik itu pernah nggak mengalami hal sesuatu ketika belajar dengan encik-encik dulu, misalkan kalau menurut keterangan dalang-dalang lainnya, waduh ada yang mulutnya ya permisi ya, dia agak ada yang cerewet tapi ada yang langsung pukul gitu. Pak Didik bisa cerita Pak itu Pak? Betul, memang waktu dulu itu pembelajarannya bukan seperti sekarang mungkin ya. Kalau sekarang itu hanya omongan aja, tapi kalau zaman Cek Jojo itu memang agak keras. Cara pembelajaran itu harus tegas, tangkas, disiplin. Kalau waktu itu bekerja katakanlah main wayang, terus dia itu gak konsentrasi, tahu-tahu dari belakang itu ada sapu untuk membersihkan lantai, itu langsung dipegang, dipukulkan ke kepala. Pak Didik pernah ngalamin juga? Sering. Saya kan agak bandel lah.
Waktu kecil kan memang agak Ya sudah pantas lah kenakalan waktu kecil kan gitu ya Pak ya. agak bandel. Memang saya paling sering kena pukul kepala sama cek cucu itu. Itu ya. Kan tujuannya kan mendidik, mengingatkan, betul. kan tidak ada istilahnya tujuan untuk apa ya membuat jera itu kan Enggak, tidak. bukan itu mendidik mah. Mendidik supaya anak tersebut bisa Lebih lebih dan cepat meningkat. mendalami lah. Nah, kan kayak saya dapat cerita dari Pak Sira dan segala macam, mereka juga pernah merasakan teguran, kadang juga melalui tongkat, ada yang melalui pembicaraan. Nah, berarti Pak Didik itu mulai seneng umur 13. Kira-kira dari 13 tahun sudah mulai naik panggung itu umur berapa Pak? Jadi kira-kira sudah mulai pegang wayang dan pegang tambur alat musik lainnya. Sejak lama sekitar ya waktu itu ya diperkirakan 3 bulan sudah bisa memainkan wayang potehi itu. Ya, pertama kali yang beri ajar kosan itu. Kosan itu memang betul. Karena kan kita untuk tidak bisa apa ya bahasa Hokkien kan katanya Cek dulu kan bahasanya pakai bahasa Hokkien. Kadang-kadang kan sulit untuk menerima gitu loh. Betul. Kalau waktu itu Cek Jojo sudah pakai bahasa Indonesia apa dia pasti apa ya campuran gitu Pak? Iya campuran, tapi kebanyakan bahasa Indonesia. Iya bahasa Indonesia, bahasa Jawa gitu kan. Itu kan bisa. Hokkien-nya memang dia Hokkien. Iya, memang ya kan memang potehi ini kan asalnya kan dari Hokkien juga ya Pak Didi. Nah, setelah jenengan naik di atas panggung Pak Didi belajar dengan almarhum kosan. Nah, jenengan ingat pertama kali keluar dari Kelenteng Kapudoko, maksudnya keluar itu mulai main pentas di luar kota itu di mana dan ikut dalang siapa Pak? Waktu itu pertama kali saya main ke luar kota itu sekitar tahun 79. 79 ya Pak? Iya, 79. Waktu itu yang namanya dalang Koteng. Ong Engting, almarhum Engting ya. Kok Engting itu kan lebih dulu main di sana di di Bojonegoro. Bojonegoro Pak. Betul. Waktu itu kan jelang berjalan sekitar katakanlah 1 bulan di sana itu kekurangan pemain. Engting itu. Kok Engting waktu itu kan belum ada AP dan lain-lain. Belum. Ya, meluncurlah Kok Engting ke Surabaya mencari pajak pengganti. Nah, waktu itu saya kan ya masih anak usia sekitar ya 15 tahun lah. 15 tahun dah, masih remaja lah. Masih remaja katakanlah mbok-mboken lah. Iya. Masih mak-makan ngoten gitu. Betul. Nah, terus saya diajak waktu itu. Ayo, Dik, main sama saya ke Bojonegoro. Di sana main wayang putih. Oke, saya mau waktu itu. Ya coba-coba mau. Sejak lah berangkat waktu itu tahun 79. 79. Saya belum lahir. Terus di Bojonegoro diajak Pak di sana. Terus di Bojonegoro diajak ikut Koteng itu main di Bojonegoro itu. Terus ya waktu itu kan ya masih kecil lah, katakanlah remaja kecil itu. Itu langsung jadi asisten gitu Pak? Langsung jadi asisten. Main berapa bulan Pak di sana kira-kira? Masih ingat? Ya sekitar 2 bulan 3 bulan. 2 bulan 3 bulan. Dalam di permentasan Bojonegoro itu. Iya. Nah, Pak Didi ingat nggak siapa yang main waktu itu di satu panggung? Dalangnya Koteng, jenengan Jiju. Kalau enggak salah loh ya. Pelan-pelan saja. sedikit. Kalau enggak salah itu waktu itu kan dalangnya Koteng itu. Iya. Terus yang kedua saya asisten dalangnya. Asisten dalang. Bakkonya kalau enggak salah itu namanya siapa itu? Parto. Oh iya. Betul. Almarhum itu. Almarhum Parto. Terus Gembreng. Pardi. Oh, Pak Pardi. Alicing. Namanya Alicing itu. Terus kalau trompetnya? Terus trompetnya itu orangnya siapa namanya? Cina. Bahwaras? Bukan. Cik Bokjun? Itu. Cik Bokjun itu. Mungkin itu. Iya. Kalau saya kan hanya dengar cerita. Dulu nggonggong dulu gitu. Ya maaf, lupa memang. Iya. Memang lupa. Orangnya tinggi, putih. Iya. Cina, masih Cik Cina. Bokjun itu. Cik Bokjun ya.
Itu saya gini dapat cerita dari Kong Engting waktu saya ajar Potehi di Tuban. Memang saya sudah mendengar namanya jenengan, tapi kan memang belum pernah ketemu gitu loh. Dan memang kalau pemegang trompet yang memang asli masih keturunan Cina itu memang Cik Bok Jun, Bahwara sama itu siapa papanya almarhum Cik Hinghi itu. Cuma saya kan belum menangi. Cuma dari cerita-cerita itu ada lagi dari Kota Mojosari papahnya siapa itu Kohping sama itu kan juga pernah trompet. Dengar semua. Namanya siapa saya juga lupa. Nah, setelah dari Bojonegoro Pak Didi, kira-kira jenengan ingat pernah ikut dalang siapa saja Pak selain Kosan, Koengting, bisa diceritakan Pak coba. Dari setelah saya ikut Koengting di Bojonegoro sekitar 2 bulan lah. Selesai di sana, pulang ke Surabaya, nunggu kabar lagi dari Koengting. Masih tetap ikut Koengting. Waktu itu Koengting punya cakepan, ya nama cakepan job lah. Iya, punya job. Sawah ladang gitu ya. Jadi waktu itu kan namanya cakepan lah. Iya, kalau orang wayang bisanya begitu. Iya, cakepan. Main di Tuban. Sekitar tahun 80-an. Di Tuban. Lama lah kalau di Tuban saya. Sekitar 4 bulan kalau di Tuban itu waktu itu. Betul, memang saya tuh pernah main 9 bulan Pak di Tuban. Pertama 4 bulan, 6 bulan atau 9 bulan itu. Ya memang paling lama kan main di Tuban. Ya mungkin donaturnya besar, kelentengnya juga sekarang sudah terbesar se-Asia. Terus dari Tuban kembali lagi ke Surabaya. Berarti jenengan ceritakan Pak, pernah ikut istilahnya pernah jadi panjatnya siapa, dalang siapa saja Pak, mulai Kosan. Ya. Terus Koengting. Terus satu lagi Cak Wardi. Almarhum Pak Di itu ya. Dari Jombang Budol. Ya, Jombang itu. Terus itu juga lama ikut Pak Di itu saya. Mainnya di Malang. Di Gudo. Iya. Wis Mojo Agung. Iya. Ya lama lah ikut Pak Cak Di itu saya. Terus waktu itu dalam selang berapa tahun, ya mungkin sudah berjalan sekitar 3 tahun, 4 tahun lah. Ikut terus melalang buana ke sana kemari. Iya, pindah dari satu kelenteng ke kelenteng yang lain ya Pak ya. Terus setelah Cak Di itu saya sempat vakum. Sempat berhenti ya Pak. Sempat berhenti. Tahun berapa Pak itu Pak? Sekitar tahun 85. Terus ada main lagi apa memang? Main lagi. Ikut siapa lagi Pak dalangnya itu? Dalang ikut Mujiono. Pak Mujiono Surabaya Pak. Itu sampai ya sekitar tahun 90-an lah. 90-an. Ya memang kalau kita berkecimpung dalam Potehi gitu. Kalau kita hanya sekedar pemain penabuh, kalau pemain namanya wakil dalang itu asisten dalang atau jiji memang untuk kehidupan berumah tangga memang agak kurang lah. Kalau bujangan senang, kira-kira masih bisa Pak kan buat jajan dan lain-lain. Jadi begini sobat budaya di seluruh Nusantara, mungkin di video-video sebelumnya mungkin saya sudah bercerita ya Pak Didi. Dan memang kalau kita terjun di dunia Potehi, kalau tidak bisa mencapai seorang dalang, kemungkinan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi itu kan ya agak pas-pasan ya Pak ya. Betul. Karena dalam 1 tahun 12 bulan kita kan tidak mungkin Pak main terus. Nah itu loh. Dalam putaran 1 tahun 12 bulan ini tidak mungkin. Iya. 6 bulan aja main mungkin. Sudah kayak hebat lah. Hebat, memang dalangnya dalang hebat. Makanya itu Pak, kalau saya sudah banyak cerita, apalagi kalau sudah berkeluarga, hanya sampai duduk sebagai asisten dalang atau pegang tambur segala macam. Kalau kita tidak mempunyai sampingan dari luar, kalau sudah berkeluarga, kita fair aja Pak. Kita memang merasakan memang semua. Keadaan seperti itu. Memang keadaan kita tidak menutupi, juga tidak
hoax lah. Ya, Memang kenyataan. kenyataannya seperti itu. Makanya kan kalau menjadi pemain wayang putih, kalau yang di rumah ada sampingan pekerjaan, misalkan istri buka toko atau jahit atau segala macam itu ada keimbangan Ada gitu loh, keimbangan. Pak Didik. Iya, Cuma kalau istilahnya jaga nih, ini hasil dari putih ya permisi ya Pak, kita bukan kalau tidak bisa mencapai dalang minimal panjat trompet lah, Ya, itulah minimal itu. minimal itu kalau sudah berkeluarga, apalagi anak sudah besar pada sekolah, waduh. Berarti ikut terakhir dalang itu Pak Mujiono Pak ya Mujiono. Pak? Tahun sampai tahun 90. 90. Nah, Pak Didik bisa cerita alasan apa Pak mengapa jenengan mulai 90 itu meletakkan wayang putih Pak? Pertama-tama domisili saya sudah menetap di Kediri. Itu ya alasan yang pertama Pak ya. Pertama. Kedua kalinya mungkin ya buka usaha lah. Oh di rumah ya Pak, di rumah ya. Alhamdulillah. Kan keluar kota untuk main wayang putih kan nggak bisa. Oh itu. Kan toko peracangan, sembako lah. Iya Pak, iya. Dari tahun 90 lah, itu kan sudah mulai merintis usaha toko sembako. Peracangan. Apa ya, kelontong ya Mas ya? Betul, Seperti kelontong. Tuh. Ya, terus waktu itu kan ya banyak tawaran sebetulnya. Masih banyak yang hubungi ya Pak ya? Banyak. Seperti ya waktu itu seperti Mujiono, John itu, Subur, Silat itu juga menghubungi. Masih menghubungi ya Pak ya? Ya maaf Iya. Nggak bisa. Karena di rumah sudah ada Ada usaha kesibukan. dan lagi kalau ditinggalkan nggak enak sama istri kan karena sudah buka usaha toko. Berarti jenengan belum pernah ikut dalang Pak Keke, Pak Subur, Pak Parti belum pernah. Berarti terakhir sebelum istirahat jadi pemain wayang putih ikut Pak Mujiono. Pak Mujiono. Di mana Pak? Kalau masih ingat terakhir kali di kelenteng mana itu? Kalau nggak salah ikut Mujiono itu mana ya, sekitar Mojo Agung. Mojo Agung. Di Mojo Agung tahun 90-an itu Pak ya? Sekitar tahun 90. Iya, memang inilah tujuan saya Pak Didik sewanteng griyane jenengan. Istilahnya nanti kan dari keterangan jenengan, cerita jenengan itu nanti wah ternyata ada misalnya ada nilainya lagi, orang-orang atau sobat budaya ini tahu antara Cek Ang tadi dengan Cek Coco yang warganya kan Gan itu ya, Gan Coco, bahwa Cek Ang itu memang istilahnya tukang nyakep lah promotor untuk keluar area Surabaya. Tapi yang bertanggung jawab dari segi permainan dan pemain putih itu di kelenteng Kampung Dukuh itu ternyata Cek Coco yang megang itu Pak ya. Dan sampai sekarang itu yang megang Pak Mujiono, yang mempunyai apa itu grup wayang putih 5 Merpati itu ya. Iya. Kemarin di videonya Pak Mujiono sudah diungkap mengapa alasannya kok pakai nama 5 Merpati itu sudah diuraikan sama Pak Mujiono. Dan tujuannya seperti ini Pak Didik, biar nanti sobat budaya tahu oh kok ada grup 5 Merpati, ternyata ada maknanya, ada artinya begitu loh Pak Didik. Nah, sekarang ini Pak Didik, jenengan kan sekarang usia berapa Pak jenengan? Sekarang usia 60 tahun. 60. Cucu anak berapa? Cucu 4, anak 2. Cicit 1. Oh, sudah. Cicit. Berarti jenengan terakhir sudah tahun 90 ya Pak? 90. Seandainya tidak repot buka toko, mungkin ginilah, kita kan orang seniman. Saya dulu juga lama Pak istirahat beberapa tahun. Tapi begitu ada panggilan, apa ya, jiwa seni kita tidak bisa membawahi, harus ikut gitu loh Pak. Iya, sebetulnya kan gini, jenengan pun ada tawaran telepon, kita ini sebetulnya mau berangkat. Iya, betul. Kan begitu ya Pak? Iya. Masih ingin lah, seperti masa-masa muda lah kan gitu. Tetapi kan berhubung jenengan sudah punya usaha kan kayaknya tidak mungkin. Nah, Pak Didik yang akan saya tanyakan, jenengan dengan kurun waktu memain wayang putih, nggak ada pengalaman yang suka duganya sebagai pemain putih bisa diceritakan? Mungkin senangnya begini, kalau duganya begini. Monggo Pak, biar sobat budaya tahu. Banyak Pak, masa suka duga. Duganya ini kan pertama, kita kan keluar kotanya baru pertama kali, masih muda, ibaratnya itu masih mbok-mboken lah, emak-emakan. Terus di sana itu kan mandiri, harus bisa mandiri. Iya, betul. Gitu. Sedangkan di rumah ikut orang tua,
baju kotor masih dicucikan. masih bisa dicucikan orang tua. Celana Makan, kotor makan masih disediakan masih ya. disediakan, enggak punya uang. Kasih. Ibaratnya enggak punya uang, minta orang tua. Iya. Kalau sudah masuk Potehi luar kota itu kan harus mandi. Betul. Tapi itu suka dukanya. Tiap hari kan ya waktu kecil kan ya ingin awur sama teman-teman, ingin campur sama teman-teman bermain. Waktu itu kan nggak bisa kalau sudah kita keluar kota. Suka dukanya itu. Kalau dukanya itu, kalau sukanya itu kan pegang uang. Sudah punya hasil sendiri. Dan lagi saya ketemu konco-konco gitu bisa ya. Bisa ketemu teman-teman, konco-konco, kongko-kongko. Iya. Gitu. Bisa kongko-kongko sama teman-teman. Gitu, Pak. Berarti kalau tahun 79, kalau saya lihat di cerita videonya Pak Ali Ceng sama kalau Pak Parto kan sudah lama almarhum. Saya belum terjun ke Potehi, sudah mendengar cerita bahwa Pak Parto kan masih adiknya Pak Parti itu. Betul. Memang dia skillnya di bakkonya katanya hebat banget hebat, itu. Memang skill di Pak. Iya, Pak. Pegang tamburnya itu hebat. Semua mengaku itu. Berarti kan yang waktu itu yang usianya lebih agak istilahnya lebih tua. Kalau sama Pak Ali Ceng sama Pak Parto mungkin selisihnya tidak banyak Pak ya, sekitar 6 sampai 10 tahun ya. Semua masih muda-muda. Berarti kalau Cek Mbok Jun sama Engkong itu kan sudah agak lumayan. Mungkin saat itu usianya sudah 40 lebih lah mungkin, kalau Cek Mbok Jun sudah 50-an lebih. Iya, betul itu waktu itu. Kalau saya istilahnya ngerayai dari cerita orang-orang itu memang, Pak. Memang kenyataannya itu. Memang dari jarak seperti saya contohnya dengan orang-orang yang terdahulu memang sekitar 50 sampai 50 tahun. Kan sudah panggilannya kan Cek berarti ya. Lah, kita kan sudah punya konotasi waduh berarti usianya sudah 50 lebih. Nah, sobat budaya, memang seperti cerita pengalaman dari Pak Didi ini, suka dukanya rata-rata hampir sama. Cuma bedanya kalau dari Pak Didi ini kan begitu terjun di dunia putih masih istilahnya boleh dikatakan remaja ya Pak, masih mbok-mbokan, masih biasa dipayungi sama orang tua kan gitu. Setelah main Potehi harus mandiri, makan-makan cari sendiri, cuci baju sendiri, dan kalau senangnya kan memang kita kumpul dengan teman-teman para pemain dari berbagai luar kota ya Pak. Ada yang dari Jombang, ada yang dari Blitar, ada yang dari Kediri juga. Nah Pak Didi, jenengan mungkin sudah lama tidak mendengar kabar mengenai dunia perpotehian. Sekarang itu dalang-dalang sudah pada sepuh seperti Pak Subur, Pak Keke, Pak Mujiono, Pak Sirat, dan kita berharap jangan sampai ini Potehi ini punah di Indonesia, karena Potehi itu memang kita mengadopsi dari negeri Tiongkok, cuma wayang Potehi sudah menjadi bagian budaya dari bangsa Indonesia. Dan saya sendiri juga sudah berusaha belajar sebagai dalang, dan saya juga istilahnya merekrut para generasi baru dari Kota Tulungagung itu sudah ada, dari Kediri ada, kemarin dari Kota Tuban juga ada, dari Kota Blitar belum ada ini. Nah Pak Didik sebagai pemain senior, mungkin ada yang perlu disampaikan untuk para generasi baru Pak Didik, agar wayang Potehi ini tidak punah, agar mereka tetap bisa belajar, bisa mempertahankan budaya ini Pak. Mungkin ada yang disampaikan pesan-pesannya untuk pemain generasi baru. Ya mungkin untuk pemain generasi baru, yang penting itu kita harus belajar. Nggih Pak. Belajar, apalagi kalau sampai ngomong kan dalang-dalang sekarang ini sudah ya agak tua lah. Iya, sudah hampir 60 semua Pak. Mungkin ya harus ada pembaruan lagi lah. Iya. Ya pesan-pesan saya supaya anak-anak muda, generasi baru, ya sedikit besar harus belajar lah dalam cintai Potehi. Memang Potehi memang asli dari Tiongkok, tapi sudah membudaya di Indonesia. Betul kan? Pak. Jadi untuk Potehi prospeknya juga bagus. Iya. Bisa go internasional. Iya. Ada yang sudah sampai dari Jepang, Belanda, dari Italia. Kemarin saya mewakili Museum Gubuk Wayang berangkat ke Thailand, mewakili Indonesia juga. Kan sungguh disayangkan kalau sampai ini punah ya Pak. Sampai ini punah. Ya. Tapi Potehi itu kan ya kalau kita bilang kan memang betul itu
Tiongkok, memang budaya Tiongkok, tapi Ya. kalau di Indonesia kan sudah merakyat. Ya, sudah menjadi bagian budaya Bagian bangsa. budaya masyarakat. Apalagi kalau di Kampung Duku itu dulunya memang Kampung Duku itu kan pencipta, pemain, penabuh lah, penabuh. Dalang-dalang semua dari sana, Pak. Kebanyakan dari sana. Dari memang. sana, istilahnya kalau menurut cerita dari videonya Pak Subur dan lain sebagainya, Pak Mujiono, Pak Keke itu memang kalau dalang terdahulu seperti Om Sing Chuan, Pek Chuan itu, Iya. Ko Heng Ting, Ko San, Cak Di, termasuk dalang-dalang sing sepuh-sepuh legend ini kan dicetak di Kampung Dukuh Di itu. Kampung Duku memang betul. Waktu itu memang saya tahu sendiri. Di Kampung Duku itu keistimewaannya memang tiap hari ada. Ya, sampai sekarang. Sampai sekarang pun ada katanya gitu. Tapi selama tahu saya kan enggak. Masih ada, Pak, Masih ada. Masih ada. Terus di sana itu kesempatan belajar ada di sana. Ada, itu loh. Ingin belajar pegang wayang atau pegang Musiknya. alat musiknya itu kan bisa di sana. Mau dalang bisa. Tiap hari ada. Beda dengan kota lainnya, Pak, Kota ya. lain hanya Seperti setahun saya di Tulungagung itu kan setahun sekali baru ada pementasan, baru kita bisa nonton. Dari Kediri pun ya gitu, dari Blitar ya gitu, dari kelenteng lainnya ada yang kelenteng yang dalam 1 tahun main 2 kali ada. Kadang-kadang kalau apa ya bahasanya di kelenteng itu ada yang pas senjitnya itu main atau sengdiennya kongconya atau makconya itu main. Ada Pak Didi. Cuma kalau di Tulungagung setahun 1 kali, Kediri, Blitar 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Lah sedangkan di Kampung Duku itu kan setiap hari ada sampai sekarang. Kesempatan untuk belajar itu ada di sana. Ya, Untuk belajar dalang. Dalang itu kebanyakan dalang kan santai. Main di sana itu santai, Pak. Di Surabaya itu santai. Iya loh, santai. Maksudnya itu untuk pembelajaran memang. ya lebih istilahnya lebih apa Ini ya? belajar dalang, dalangnya keluar apa? Permisi ya, kencing. Itu ganti bisa. Iya, Bisa diganti. betul. Dengan cara belajar seperti itu kan kita itu lambat laun kan memahami. Betul. Apalagi kalau dalang-dalang itu pas ada job di luar kota kan bisa ganti, ada kesempatan. Kemarin saya sudah menyampaikan kepada Pak Mujiono sama Pak Pardi juga, terus sama Pak Sirat kemarin waktu saya wawancara, yang banyak kesempatan untuk belajar potehi itu di Kampung Dukuh yang lebih mempunyai banyak kesempatan. Karena apa? Setiap hari sampai sekarang pun sudah bertahun-tahun ada gitu loh, Pak. Betul, Pak. Kalau di berbagai kota yang lain kan hanya setahun sekali. Betul sekali. Makanya Dan lagi kita itu kalau di tempat lain kan belajarnya di mana? Ya, Gitu. betul. Apa kita itu waktu pentas di luar kota itu bisa kita belajar? Tidak mungkin karena kalau sudah Banyak keluar, penonton ya lah, kalau sudah kita keluar kota kan tarafnya sudah pemain. Pemain. Betul Pak Didi. Dan kita juga semoga saja, kalau saya sudah menghitungkan Pak, yang akan memanen, yang akan menuai ini potehi ini generasi berikutnya. Generasi berikutnya, Gitu loh, karena sudah dikenal di Eropa, di Asia, sudah banyak orang yang wah ternyata di Indonesia masih banyak pemain wayang putih. Bahkan kemarin saya di Thailand mewakili Museum Gubuk Wayang di Phuket itu. Iya. Nah, di situ ternyata itu leluhurnya itu dari Hokkien. Mereka kaget, Pak. Loh, ternyata di Indonesia yang main ini punya mbahku itu loh, kasarnya begitu, masih ada. Mereka tidak tahu, Pak. Kaget. Bahkan bahasa Hokkien, mereka pakai bahasa Hokkien di sana. Ternyata dia bercerita leluhur saya itu dari provinsi Hokkien. Dan dia tahu kalau potehi ini dari Hokkien. Makanya dia kaget begitu saya mengenalkan potehi di Thailand kemarin, menjadi duta Indonesia mewakili Museum Gubuk Wayang. Nah, kita kan berharap ya Pak Didi, semoga saja nanti para generasi muda, para pemain wayang putih ini menonton video ini jenengan dan bisa dijadikan sebagai inspirasi. Memang jenengan memang pemain senior, cuma di tahun 90 jenengan berhenti karena sudah ada buka usaha yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi kan kalau tidak bisa dipungkiri, mungkin untuk istilahnya kalau kita pas keluar ada teman main kan tidak mungkin lah jenengan tidak mau kan untuk ngobati kerinduan gitu loh Pak. Ya memang saya ingin sekali, tapi ya saya takutkan itu kan untuk musiknya kan mungkin sudah lupa.
Ya cuma gerambiangan tapi belajar 1 hari, 2 hari, 3 hari kan. Mungkin kembali Pak, saya juga gitu, saya ada berhenti 3 atau 4 tahun 5 tahun saya juga lupa, begitu masuk panggung 1 2 hari agak 3 hari sudah kembali, memori itu sudah Memori kembali. masuk Nah, Pak Didik, saya mengucapkan banyak terima kasih. Mungkin ada yang perlu disampaikan lagi mengenai wayang-wayang atau pesan-pesan buat teman-teman? Ya buat teman-teman untuk khususnya untuk pencinta wayang potehi ini, saya rasa untuk generasi penerusnya tetap kita lanjutkan. Lanjutkan ya Pak, Lanjutkan. jangan sampai punah. Jangan sampai punah wayang potehi. Ya itu aja Ya. pesan-pesan dari saya. Oke, terima kasih Pak Didik. Saya mewakili Museum Gubuk Wayang Kota Mojokerto, jenengan sudah menyempatkan waktu menerima kedatangan saya bersama teman-teman, dan jenengan ikut berpartisipasi mengisi acara Sambang Konco Potehi, dan saya mohon maaf jika ada yang kurang-kurang, dan nanti kalau ada waktu saya pas mau nyambangi sana nanti saya telepon, saya sambangi lagi mampir ke sini Pak. Sekali lagi terima kasih Pak Didik. Sama-sama. Dan tidak lupa semoga Pak Didik sekeluarga sehat selalu ya Pak. Panjang umur, lancarkan urusan semuanya dan dijauhkan dari hal yang tidak diinginkan. Demikian tadi Sobat Budaya obrolan santai saya dengan pemain wayang putih termasuk senior saya Pak Didik, ya dulunya yang terkenal dengan sebutan Pak Didik Borok dari kota Surabaya, namun sekarang sudah berdomisili di kota Ngancar Kediri. Semoga dengan hadirnya Pak Didik yang bisa bercerita pengalaman beliau mengenai asal-usul menjadi pemain wayang putih bisa menambah pengetahuan wawasan Sobat Budaya di seluruh Nusantara bahwa di kota Kediri khususnya Ngancar di ujung timur Kabupaten Kediri masih ada pemain wayang putih. Dan tidak lupa saya mengingatkan Sobat Budaya di seluruh Nusantara untuk subscribe, like, comment, and share channel Gubuk Inovatif yang diprakarsai Museum Gubuk Wayang Kota Mojokerto. Dan saya mendoakan semoga Sobat Budaya selalu diberikan kelancaran rezeki, panjang umur, sehat selalu, dan dijauhkan dari hal yang tidak diinginkan. Amin. Saksikan terus dan ikuti video saya untuk menyambangi konco-konco putih di berbagai daerah. Salam budaya menyatukan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Sampai jumpa.